Alhamdulillah. Sekarang tiba saatnya ke pembahasan ayat 250 surat Al-Baqarah oleh Al-Mukarram Buya Rizal yang didampingi oleh Bu Dwi. Tafadhol Pak Buya untuk memberi pengarahan mungkin. Syukran Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang kita peroleh saat ini, baik itu berupa harta, jabatan, kekuasaan, dan apapun semuanya itu semata-mata dari titipan kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah atas segalanya itu, terutama nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita pada saat kita lahir, satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memiliki itu. Kemudian Allah berikan kita iman, dengan iman kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan mudah pula untuk menghindari semua larangan-larangan Allah. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat panjang umur. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal baik dan bertobat atas dosa-dosa kita masa lalu. Dan kita diberikan oleh Allah kesehatan badan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Dan kita diberikan oleh Allah kitab yang Allah jaga kemurniannya, kesuciannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaga semua aturan ini dari campur tangan manusia. Dan barang siapa yang berinteraksi dengan Quran otomatis dijaga oleh Allah. Dan kita termasuk orang-orang yang mencintai Quran. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumul hisab kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan hamdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur dan hamba pencinta Al-Quran. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada dunia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, suri teladan bagi kita, role model kita semuanya. Bagaimana beliau sebagai seorang sahabat, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang suami, seorang pedagang, seorang pendakwah, bahkan seorang panglima perang pun beliau sudah peragakan. Dan kita berharaplah nanti dia melisap, kita berjumpa beliau dan beliau mengaku kita sebagai umat. Ini umatku, kata beliau. Dan kita bersama-sama dengan beliau satu rombongan menuju surganya Allah. Amin. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita sampai ke ayat 250. Saya lihat Bu Dwi udah siap nih. Udah siap Bu Dwi? Kayaknya udah siap ini. Alhamdulillah. Tenang aja, Bu. Nggak ada yang nanya. Nanti kalau Pak Adri yang nanya, nanti kita serahkan ke saya. Paling Pak Adri nanti tanya KKP, Bu, paling. KKP ini apa katanya? KKP ini apa? Hati-hati aja, Bu. Ada beberapa KKP yang akan ditanya oleh Pak Adri. Nanti tenang aja. Oke, siap Bu ya, kita bahas surat Al-Baqarah karena ayatnya sedang ya, jadi mungkin saya baca sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma gitu ya, walamma barazu lijaluta wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wancurna lil qaumil kafirin. Rasanya nggak ada kata yang sulit Bu ya. Ya Bu ya, silakan diuraikan satu persatu Bu. Semoga semua lancar. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Saya baca dulu ya Ustadz. Silakan. Bebas-bebasnya Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walamma baraju rijaluta wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Langsung ya Ustaz. Saya langsung, Bu. Wa itu huruf bermakna artinya dan, lama itu huruf bermakna artinya tak kala atau ketika, baroju itu KKL, pelakunya huwa, akar kata najala, polanya fa'ala, artinya mereka telah keluar di halaman 61. Tadi pelakunya ulang, Bu. Pelakunya siapa tadi? Huwa. Hum. Wali. Hum. Ada wali itu. Ya. Salah sebut aja. Maaf. Hum. Ya. Biasa aja. Lanjut ya Ustaz. Ya, Dapat ulang. Lanjut. Ha itu huruf bermakna, li artinya dengan, jaluta itu kata benda, cirinya yaitu alif lam, nama orang Jalut. Wa huruf bermakna artinya dan, junudihi ini kata benda majemuk karena diakhiri dengan pemilik ya. Ya. Kata ganti pemilik. Cirinya ya Ustaz. Ya, betul. Berarti kata benda majemuk, akar katanya ada, artinya bala tentara, karena ini jamak ya Ustaz. Ya, Dari betul. bala tentara. Bala tentaranya. Itu Ya. ada di halaman 92. Ada di halaman 92. Lalu kolu itu KKL, pelakunya hum, akar katanya koala, jadi kola karena huruf sia ya Ustaz. Ya. Kolanya fa'ala, artinya mereka telah berkata. Itu pada halaman 360. Robbana itu juga kata benda majemuk karena ada kata gantina, artinya Tuhan mereka, Tuhan kami. Tuhan kami. Tuhan kami. Langsung afrik itu KKP, pelakunya anta, akar katanya farogo, polanya af'ala, artinya curahkanlah oleh kamu. Pada halaman 314. Ala itu huruf bermakna artinya atas. Na itu kata ganti, artinya kami. Sobron itu kata benda dengan ciri tanwin di belakang. Akar katanya sobaro, artinya kesabaran. Ada pada halaman 211. Wa itu huruf bermakna artinya dan. Sabit itu KKP, pelakunya anta, akar katanya sabata, polanya fa'ala. Pakai dastit ya Ustaz, fa'ala. Ya, fa'ala. Pokokkanlah pada halaman 80. Langsung akoda mana, itu juga kata benda majemuk karena ada kata ganti. Nah, katanya kodama artinya, dan ini termasuk yang jamak ya Ustaz, karena Jamak ya. Ada alif itu, jadi artinya kaki-kaki kami. Pada halaman 333. Wa itu huruf bermakna artinya dan. Unsur itu KKP, akar kata pelakunya anta, akar katanya nasoro, polanya fa'ala. Kalau biasa ya Ustaz. Ya, artinya betul. tolonglah kami. Ada pada halaman 454.
Langsung ala itu huruf bermakna, artinya atas. Dan al-qaum itu kata benda dengan ciri alif lam, itu ya kaum. Halaman 306. Al-kafirina itu kata benda majmu, karena ada kata ganti itu miliknya. Berarti akar katanya kafaro, artinya orang-orang kafir. Pada halaman 378. Yang terakhir Bu, ulang Bu. Kata benda pelaku aktif. Iya, kata benda pelaku aktif. Maaf, benar saya Kata tulisannya benda majemuk. betul Pak. Maaf, saya tulisannya kata benda pelaku aktif, tapi Iya. iya karena ada kasroh itu, lo-nya kasroh ya Ustaz. Karena kebayang Ya. ditanya Pak Adril, Bu ya. Ya betul ya Ustaz. Kebayang ditanya Pak Adril ya. Ya, kasroh di belakang, di bawah itu Ya. kasroh ya, lo-nya. Iya, saya tulisnya itu tapi Iya, lupa. tulisnya udah benar. Pas membacanya kebayang Pak Adril jadi salah baca jadinya. Udah deg-degan duluan Ustaz. Tenang Bu. Nanti Pak Adril kita hadapin Bu. Orang-orang kafir itu halaman Ya. 378. Iya, betul. Ya. Iya, padahal saya udah ingetin itu kasroh di bawah itu pasti Iya. aktif, iya kan? Ya. Jadi seluruhnya ya, arti seluruhnya Ya. ya Ustaz. Ya selesai ya. Dan tatkala atau ketika mereka telah keluar berhadapan dengan Jalut dan tentaranya, mereka berkata atau berdoa di sini Ustaz. Ya betul. Ya Tuhan kami, curahkanlah kepada kami kesabaran dan kokohkanlah kaki-kaki kami dan tolonglah kami atas kaum orang-orang kafir. Alhamdulillah. Amin. Tadi salah baca aja Bu Ibu ya. Ya betul sih. Iya. Itu karena kebayang Pak Adril mau tanya ya. Kayaknya Pak Adril Berapa kafirin tadi Bu? Ya. Kafirin tadi halaman berapa? Oh, halaman 378 Ibu. Iya, ini saya sebenarnya udah tahu ini karena itunya apa? Kasroh kalau Iya. Karena tadi terbayang pertanyaan Pak Adril jadi agak salah baca ya Bu ya. Tenang aja Bu. Memang Pak Adril ditakutin pertanyaannya ini. Soalnya tanya ke KAPI nanti kan. KKP sudah ada berapa bijinya Ustaz, jadi nggak ditanya lagi. Siap aja Bu. Nanti kan ke KP Anta itu kan. Kalau antumannya gimana, antum gimana. Siap-siap aja ya Bu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya udah muntas Ibu. Tadi kalaupun salah satu atau dua itu salah baca aja. Tidak salah secara prinsip ya. Saya ulang lagi secara konteks aja. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu, dan ketika mereka telah keluar ya. Keluar muncul ya, keluar lapangan atau muncul dengan dan berhadapan li Jaluta, berhadapan dengan pasukan Jalut, wajunudi dan bala tentaranya. Jadi berhadapan. Jadi biasa kalau perang zaman dulu itu kan hadapan dulu ya. Nah, biasanya kan terjadi dialog dulu tuh. Kirim pasukan dulu, kirim utusan dulu ngobrol ya. Bapak-bapak ibu-ibu yang suka nonton film kolosal itu biasanya sebelum perang tuh ada diskusi dulu. Nah, ini ngomong dulu. Nah, cuman mereka itulah tauhid Bu ya. Sebelum mereka berhadapan dengan tentara Jalut, mereka ngadap Allah dulu. Apa kata mereka? Rabbana, wahai Tuhan kami. Jadi pesan bagi kita setiap berhadapan dengan masalah, nah kita lapor sama Allah dulu. Rabbana, ya Tuhan kami, afrik alaina. Afrik itu curahkan. Itu bahasa bagus sekali. Curahkan. Berikan kepada kami, alaina, kepada hati kami, sabran, sabar. Kenapa sabar? Tadi kan kata kata pemimpinnya jangan banyak minum air. Nah, kebanyakan mereka kan banyak minum air. Akhirnya mereka tenaga udah nggak ada tenaga dan sedikit lagi yang ikut perang ya, sedikit. Nah, yang sedikit itu berdoa, ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, berikan alaina, berikanlah kepada kami, curahkan kepada kami, cucurkanlah kepada kami sabran, sebuah kesabaran. Sabar menghadapin peperangan itu, sabar menghadapin yang di depan itu banyak tentara yang kuat-kuat, sementara kami sedikit. Cucurkan sabar. Jadi sabar menghadapin kesulitan. Jadi sabar dulu. Doanya nggak kuatkanlah, tapi sabar. Orang sabar pasti kuatnya. Orang kuat menurut sabar ya. Sabran, kesabaran. Kemudian wasabit dan kokohkan, kuatkan, ya, kuatkan
Akda mana kaki-kaki kami. Itu juga bahasa metafor. Kuatkan berartinya kuatkan kami dalam hari pepecahan, kami lari dan kami mengambil langkah 1000. Bisa aja kan kadang lihat lawan banyak, balik kanan gerak, lari langsung melawan kanan enggak. Jadi wasabit aqdamana, kokohkanlah kaki-kaki kami, wansurna, dan tolonglah kami. Jadi wasabit tadi kakak P ya, yang pelakunya anta, yang di KKP-kan akar kata sabata pola fa'ala. Nah, itu ya, aqdamana kata benda menjemuk benar. Wa unsur. Nah, unsur KKP juga pelaku anta, akar kata nasara pola fa'ala. Wansurna, dan tolonglah kami alal qaumil, kepada atas kaum-kaum yang kafir. Nah, kaum kafir di depannya itu, Bu. Mereka berhadapan dengan kaum-kaum kafir. Nah, tolong kami. Jadi di sini ayat menampakkan bahwa kalau kita berhadapan dengan suatu masalah, lapor sama Allah dulu, berdoa dulu, baru nanti melaksanakan sebuah kegiatan. Nanti di ujungnya nanti Allah bantu, Allah berikan kemenangan pada orang-orang yang berdoa tadi. Jangan lupa berdoa, Bu ya. Apapun yang terjadi, tetap berdoa dulu. Jadi doanya bagus nih. Rabbi, Rabbana afriq alaina sabran. Kita menghadapi masalah, doa ini bagus ini. Rabbana afriq alaina sabran. Itu menghadapi masalah yang mendera, apakah itu masalah dihina orang, masalah dicaci maki orang, atau masalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, bisa aja, Bu, tiba-tiba kita dipersalahkan oleh orang. Mencari harta, sehingga tidak punya. Aduh. Samut dulu ya, Pak ya. Samut dulu ya. Oke. Samut dulu. Oke. Oke, Pak ya. Jadi pada saat kita berhadapan dengan banyak masalah, kita melapor sama Allah. Ya. Apapun persoalan kita, entah itu persoalan kehidupan sehari-hari, apakah persoalan di kantor, apa persoalan di tengah masyarakat, terutama juga kita masalah berdakwah. Berdakwah juga tidak mungkin tidak ada masalah, tetap ada masalah. Dimanapun kita hidup, tetap ada masalah. Di kantor kah, di rumah kah, dengan tetangga kah, dengan sahabat kah, semacam kemungkinan masalah ada. Nah, di sini pesan bahwa kalau kita menghadapi sebuah masalah yang besar, terutama ya, tetap menghadap pada Allah. Rabbana afriq alaina sabran. Nah, doanya bagus sekali. Saya juga Al-Quran ini saya tinta biru nih, buat saya tandain. Doa-doanya bagus sekali. Rabbana afriq alaina sabran, wasabit alaina, wasabit aqdamana, wansurna alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan pencerahan pagi ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan gramatikalnya juga sudah mantap ya. Bu, kira-kira sekarang gimana rasanya, Bu, setelah selesai presentasi ini? Plong ya, Bu? Sudah lumayan tenang. Kemarin WA saya, Pak Ustadz, nanti kalau ditanya orang-orang lain bantu ya. Iya, iyalah, ada Bu Nel, saya bilang, ada Bu Evi nanti yang bantu, ada Bu Wati. Yang ditakutin pertanyaan dari Pak Adril katanya. Tenang aja. Ternyata Pak Adril memang sekarang pengejar KKP ya. Ada KKP 2 di sini. Silakan siap-siap aja, Bu, ditanya Pak Adril, nanti kalau antum aja gimana. Insya Allah gampang, Bu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian gramatikal yang dapat kami sampaikan dulu, karena ayatnya pendek, alhamdulillah ya. Jadi bisa kita punya banyak waktu untuk bertanya, terutama bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang baru bergabung ya. Silakan. Dan sekali lagi kalau ada hal-hal yang salah, karena kami baru belajar, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pemahaman Quran adalah hak prerogatifnya Allah. Ibu Bapak bisa baca surah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, yang selalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu alamal Quran. Itu satu pertanda bahwa Ar-Rahmanu Allah itu. Allah yang maha pengasih alamal Quran. Dia mengajarkan Quran nanti kita. Jadi Bapak Ibu selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan kemudahan. Kalau kami tim Al-Sani pengajar itu hanya menyampaikan materi, mendelivery, kata orang sekarang mendelivery materi. Nah, tapi untuk pemahamannya tetap Bapak Ibu bagaimana hubungan dengan Allah. Maka kita selalu punya pilar ya, 5 pilar itu, ingat ya, 5 pilar Al-Sani itu membantu kita dalam memahami Al-Quran. Itu bedanya kita dengan yang lain. Kalau yang lain langsung diajak materi. Kalau kita enggak, 5 pilar dulu, pahami 5 pilar dulu. Kalau 5 pilar sudah kita pahami, insya Allah. Yang materi itu, saya mengatakan peranannya materi itu 10%. Tapi 5 pilar ini peranannya bisa mencapai 90%. Kalau Bapak udah ikhlas untuk belajar Quran, semata-mata mencari ridha Allah, itu udah
udah modal yang paling kuat. Karena ada orang yang ingin belajar Quran, kadang-kadang masuk ke Zoom, pengen pergaulan, ada yang pengen mencari mengisi waktu kosong, ada juga hal-hal lain. Nah, kita enggak masuk ke Al-Sani semata-mata mencari ridha Allah. Nah, itu yang pertama modal kita. Yang kedua, kalau kita masih sulit, sering-seringlah bertobat kepada Allah. Ya Allah, kenapa? Apa dosa-dosa masa lalu kita? Ingat semuanya. Apakah masih ada perbuatan-perbuatan kita yang sifatnya bertentangan dengan syariat-syariat Allah? Cepat kita bertobat. Kemudian yang ketiga, betul-betul Al-Quran itu kita jadikan prioritas utama. Jangan gampang dikalahkan oleh kegiatan lain. Jangan gampang nggak masuk hanya gara-gara keperluan tertentu yang sifatnya bisa ditunda. Misalnya kayak pergi liburan atau sekedar pertemuan dengan teman yang bisa ditunda. Jadi jadikan Al-Quran itu sebagai prioritas utama yang bisa dikalahkan hanya oleh sakit, meninggal, dan mungkin kegiatan yang bersifat wajib yang mencari nafkah. Nah, di luar itu jangan ada lagi yang mengalahkan. Kalaupun masuk pekerjaan kantor atau mencari nafkah, please. Tapi jangan ada lagi tambahan dari itu. Kalau ada tambahan lagi nanti nggak belajar kita. Kalau hanya sekedar untuk acara ke mall atau acara reunian, kalau hanya acara-acara yang sifatnya yang bisa ditunda, dikalahkan Quran, itu berarti kita belum punya hajat yang kuat. Yang keempat, ya saya yakin bahwa Al-Quran itu mudah. Kalau Bapak menemukan kesulitan, itu ada yang salah di kita. Semua yang menyangkut dengan Al-Quran dan perangkatnya, termasuk buka kamus, jangan pada, aduh kok kecil amat, jangan ya. Yakinkan mudah semua. Pada saat Bapak Ibu menemukan kesulitan, ingat orang lain banyak yang sulit. Ada orang buta belajar kita, kalau kita masih melihat kamus kecil, alhamdulillah masih bisa lihat. Kenapa? Orang buta pakai tangan baca. Coba kalau kita dibutakan oleh Allah. Kalau kita masih sulit dalam mendengar, alhamdulillah masih mendengar. Banyak orang lain yang sudah tuli. Nah, selalu kita bersyukur pada Allah. Ya bersyukur, dan bersyukur. Jadi punya hajat dan yakin kan mudah. Yang terakhir istiqamah. Istiqamah, rutinkan. Jangan ada waktu berlalu tanpa menerjemahkan Quran. Bapak Ibu yang sudah masuk ke kata kerja sudah selesai, pada saat baca Quran, oh ini kata kerja Allah. Walaupun secara fazal, secara potong-potongan, Bapak seperti tadi lah, bisanya dibaca nih, Rabbana, mungkin golongan Bu Ismi CS yang malu itu, walama barazu, walah itu, barazu, oh ini udah tahu kita. Yang lain mungkin apa, tapi barazu. Buat dari buah, baraza, barazu, barazat, barazata, barazna, barasta, barastuma, barastum, barasti, barastuma, barastuna, barastu, barasna. Nah, kesadenya buka kamus. Nah, buka kamus. Kemudian KKP-nya buat. Itu latihan ya. Kemudian ada lagi ketemu kata-kata berikutnya apa lagi? Afrik. Nah, afrik. Nah, polanya apa ini? Pola af'ala. Nah, jadi afraga, latihan gitu ya. Biar cepat. Nah, jadi kemudian sabit. Nah, latihan lagi. Sabit, sabatu. Terus yusabbitu. Nah, latihan lagi. Diusur. Nah, latihan lagi itu. Itu seterusnya ya. Jadi jangan ada hari berlalu tanpa interaksi dengan Quran. Kalau bisa satu ayat. Jangan sampai kalau kita nggak bisa pagi, usahakan siang latihannya. Nggak bisa siang, usahakan sore latihan. Misalnya kita nggak nge-zoom nih kan kita selang-seling tuh Senin, Rabu, Selasa. Nah, Selasa pagi usahakan latihan. Oh nggak bisa Selasa siang. Oh nggak bisa juga Selasa sore. Oh nggak bisa juga Selasa malam. Oh nggak bisa juga Selasa malam. Nggak bisa juga merenunglah. Istighfarlah. Ya Allah, kenapa kok saya tersibuk saya, kok nggak sempat-sempatnya baca Quran. Nggak sempat-sempatnya ngolah ini. Kalau sibukan kita yang jadi alasan, kalau sibuk kita, saya hanya mengatakan satu aja. Berarti kesibukan kita semuanya adalah fata morgana. Percayalah Ibu, kesibukan itu akan membuat kita kecewa di ujungnya nanti. Jadi kalau kita terlalu sibuk sehingga nggak ada waktu untuk Al-Quran, itu hidup kita sudah tersiksa. Dan bersyukurlah Bapak-Bapak, Ibu punya waktu luang. Punya waktu luang, ada waktu untuk membahas Quran, bersyukurlah. Jangan sampai Bapak Ibu kehilangan makna yang dalam itu, aset harta yang sangat mahal itu. Bapak-Bapak, Ibu, di mata saya sekarang, aset Ibu yang termahal adalah ada waktu membahas Quran, mencintai Al-Quran. Saya sering katakan, andai saja rasa Ibu ingin paham Quran, menggebu-gebu semangat untuk memahami Quran itu bisa dijadikan benda. Katakan saya bisa
merubah keinginan Bu Ismi menjadi ingin paham Quran itu menjadi sebuah benda dengan alat yang cukup canggih, menjadilah sebuah gandum atau menjadi sebuah sebutir padi. Lalu ditawar orang, dibeli orang. Pak Rizal semua beli rasa itu. Yang 1 biji padi itu. Berapa kau beli? 5 miliar? No way. Kau beli 5 triliun? Nggak bisa. Kau beli, kau siapkan permata sebesar gunung itu nggak akan saya jual. Karena ini lebih mahal harga dari apapun. Lebih mahal, rasa kita cinta Quran itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Mahal sekali di mata Allah. Di mata manusia yang nggak ada apa-apanya. Kalau kita mencintai Quran di mata manusia, orang-orang nggak ada kerjaan lah katanya, orang-orang pengangguran katanya, macam-macam lah. Tapi di mata Allah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Dan orang yang memahami Quran sekarang udah langka sekali. Sangat langka. Saya berani mengatakan langka, hampir puluhan tahun saya survei, orang yang memahami Quran orang umum ya, bukan orang pondok, bukan orang yang pernah sekolah di agama, kalau itu bagi saya wajib paham. Kalau mereka nggak paham, orang pondok nggak paham, orang sekolah di agama nggak paham, bahasa saya pakai telepetik, saya smackdown tuh marah saya ke dia. Kalau sudah sekolah di pondok nggak paham juga Quran, itu keterlaluan, kebangetan dia. Orang pernah di pondok sekolah nggak paham Quran, itu namanya kebangetan, keterlaluan. Tapi kalau orang umum, nah, jarang. Jadi Bapak Ibu sekali lagi istiqomah dengan Quran ya, karena Quran ini akan menyelamatkan kita nanti. Saya suka nonton videonya di Hidayat gitu. Betapa agungnya Quran itu, betapa banyaknya orang yang dibawa ke surga. Beda kalau dengan ibadah-ibadah lain, hanya ada di ibadah Quran. Kalau ibadah lain, ibu rajin duha, ibu rajin pergi umrah, rajin menyayangi tim piatu, rajin ke masjid, itu kita hanya jalan sendirian. Begitu kita mencintai Quran, begitu kita berinteraksi dengan Quran, banyak orang yang kita bawa. Kedua orang tua kita bawa ke surga, anak cucu kita bawa, orang kiri kanan kita bawa, dan semua saudara-saudara kita yang tadinya mestinya masuk neraka kita bawa ke surga. Itulah keutamaan Quran, sangat utama Quran, dan ini ada pada Quran. Dan semua pintu surga memanggil, orang-orang pencinta Quran. Jadi Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa istiqomah dalam Al-Quran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lagi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kami sedang belajar kenal benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya kembalikan kepada Bu Aini sebagai moderator. Silakan Bu Aini. Alhamdulillah, syukron Buya Rizal. Selamat Bunda Dwi Lestari, Mumtaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada salah bantu tadi, nyesel juga. Nggak apa-apa Bun. Baik,